Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kaji yaitu suatu hal tentang fikih doa dan zikir. Jadi kita tidak membahas kitab yang seperti kita kaji yaitu panggilan untuk orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Yaitu saya berpikir karena kita ini sebentar lagi mau memasuki bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan itu adalah syahrul zikir, bulan penuh zikir. Bulan Ramadan itu adalah syahrul doa, bulan penuh dipanjatkannya kita berdoa kepada Allah. Syahrul maghfirah, syahrul tilawatul Quran, syahrul sadaqah. Itu sama Ramadan. Maka daripada itu, supaya kita lebih paham apa itu doa, apa itu zikir, apa hubungannya antara doa dan zikir itu. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita mantap ketika kita berzikir dan kita berdoa. Nah, jadi apa yang dimaksud dari keduanya itu? Baik, kita lihat yaitu dalam surat Al-Ahzab. Sebenarnya ini sudah terlewati, maksudnya dalam panggilan orang beriman, tapi ini khusus kita dalam fikih doa dan zikirnya. Dalam surat Al-Ahzab, yaitu surat ke-33 ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Surat Al-Ahzab 41 ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepadanya yaitu dari pagi sampai petang. Jadi Allah memerintahkan orang beriman agar banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepada Allah dari pagi hingga petang. Baik. Allah Subhanahu wa taala senang bila seorang hamba Allah itu banyak berdoa. Allah Subhanahu wa taala senang bila hambanya banyak berzikir. Dalam tulisan ini, yaitu satu halaman yang ada pada tangan saudara sekalian, yaitu tentang hadis Nabi tentang yaitu apa itu doa. Yuk kita lihat supaya kita lebih memahami apa itu doa dan nanti insyaallah kita kaji apa itu zikir. Ad-doa wal ibadah. Perhatikan, doa itu adalah bagian dari ibadah. Ya, doa itu adalah bagian daripada ibadah. An Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nu'man bin Bishir, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membacakan ayat dalam surat yaitu surat Ghafir. Wa qala ud'uni astajib lakum. Dan telah berfirman, Rabbmu, mintalah kepada aku akan kabulkan untukmu. Astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna ibadati, orang-orang yang menyombongkan, orang-orang yang sombong dari beribadah kepada aku, sayadkhulun,
jahannam dakhirin, akan memasuki jahannam, akan memasuki neraka yang hina. Jadi Rasul mengatakan doa itu ibadah. Ya, nanti apa itu doa? Definisi doa secara bahasa dan secara ta'rif lughah. Ya, secara bahasa dan secara ta'rif syar'i. Jadi Rasulullah mengatakan doa itu bagian daripada ibadah. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan berikan untukmu, akan perkenankan untukmu, aku akan ijabahi doa yang telah engkau panjatkan kepada aku. Kata orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak butuh terhadap ibadah kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah atau jarang meminta kepada Allah, Allah itu tidak suka. Berarti orang-orang yang sombong itu, manusia yang sombong kepada Allah, tidak butuh Allah. Seseorang manusia yang banyak berdoa menandakan dia butuh kepada Sang Pencipta. Allah itu tidak suka kalau Allah tidak banyak berdoa. Allah itu murka kalau orang yang manusia tidak berdoa kepada Allah. Rasulullah katakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang tidak pernah atau jarang meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, jarang atau tidak pernah, Allah itu murka kepada dia. Jadi Allah semakin diminta, Allah semakin banyak dimohon. Per hari misalnya kita puluhan permohonan kita, doa kita kepada Allah, suka. Menandakan apa? Manusia ini berarti hina di hadapan Allah. Manusia ini apa? Berarti di hadapan Allah itu butuh. Kalau orang itu banyak, manusia itu banyak berdoa kepada Allah. Ini perlu kita yang harus kita pahami hal itu. Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Kamu minta kepada aku akan penuhi untukmu. Allah langsung pakai kata ganti pertama, dhamir, yaitu diri. Mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku, tidak usah pakai perantara, tidak usah pakai wasilah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku, langsung kepada Allah. Tidak perlu pakai perantara-perantara. Tawasul yang disyariatkan itu boleh bertawasul, berwasilah. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan apa? Dengan nama-nama, dengan asmaul husna. Dengan apa? Bertawasul dengan, yaitu kita meminta kepada berdoa, kita memohon doa untuk berdoa kepada Allah dari orang yang masih hidup. Itu ya, intinya kita minta langsung kepada Allah. Bagaimana kita orang berdoa lewat perantara kuburan-kuburan yang dianggap keramat, kuburan-kuburan yang dianggap wali? Kalau itu terjadi, sahabat sudah minta kepada kubur Nabi. Siapa yang minta? Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya sudah datang. Untuk apa? Mohon, yaitu kepada Allah lewat kuburan Nabi. Kalau itu boleh, nggak ada kan riwayat-riwayat. Bahkan Umar ketika Muslim penceklik musim kemarau, Umar lari kepada siapa? Kepada paman Nabi, yaitu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Minta apa? Supaya Abbas doa, berwasilah dengan yaitu Abbas yang dianggap yaitu orang soleh, satu-satunya paman Nabi yang masih hidup. Rasulullah sudah wafat duluan. Setelah berdoa, yaitu Abbas, hujan turun. Kalau itu diperbolehkan, tentu Umar sudah lari kemana? Ke kuburan Nabi dong. Minta kuburan Nabi supaya apa? Diturunkan hujan. Ada itu. Jadi doa itu langsung kepada Allah, kecuali dengan kita tawasul dengan iman kita. Kita bertawasul dengan amal soleh kita. Kita bertawasul dengan nama-nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Rasulullah mengatakan Ismullahul A'zam. Itu nama-nama Allah yang agung. Idza du'iya bihi ajaba. Wa idza su'ila bihi, yaitu kata Rasulullah SAW, nama-nama Allah jikalau yaitu diminta, Allah akan kabul.
dengan perantara asma dengan nama ya dimohon Allah akan beri. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya berikanlah aku ya Allah rezeki. Ya Hayyu ya Qayyum, berikanlah aku kesehatan. Ya Syafi ya Syafi, dengan perantara tawassul dengan Asmaul Husna. Ya Syafi yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah aku dari penyakit, sembuhkanlah anakku dari yaitu penyakitnya. Karena Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik yaitu asmaul husna. Kamu doa. Ya, doalah kepada Allah fad'uhu biha dengan memakai nama al-husna. Ini seruan Allah. Jadi Allah mempunyai nama-nama yang baik, berdoalah, memintalah kepada Allah dengan memakai tawassul nama-nama Allah. Ya Syafi, ya Syafi, mintanya kesembuhan. Ya Razzaq yang Maha memberi rezeki. Urzuqni ya Allah, berikan rezeki Allah. Aku ya Allah, berikanlah ya Allah rezeki, harta yang banyak melimpah. Ya Razzaq, kita memakai tawassul dengan nama Allah atau dengan amal saleh kita, amal saleh yang kita telah berbuat, kita bertawassul seperti orang, yaitu pada kejadian sebelum Rasulullah SAW, 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Terperangkap sehingga batu yang terjatuh dari atas menutup pintu gua itu terbuka sedikit demi sedikit dengan apa? Bertawassul dengan amal soleh 3 orang yang terperangkap di dalam gua itu. Jadi demikian kita misalnya bersedekah kita ini, tapi kita bersendiri dalam ngomong kepada Allah, bicara kepada Allah. Paling enak itu ikhwah, kalau kita ingin bermunajat kepada Allah, bicara kepada Allah itu sendiri. Bahkan istri kita nggak perlu dengar, anak kita tidak perlu dengar, kita sendiri aja bisa. Mohon kepada Allah itu kita sendiri, nggak usah dengar harim kita, nggak perlu dengar anak kita. Itu menandakan kita ini betul-betul kita ini mengharap kepada Allah. Tidak perlu makhluk itu dengar. Makhluk itu dengar itu siapa? Itu manusia. Anak istri kita yang terdekat pada kita, kan? Yang dengar cuma siapa? Allah dengan kita dan malah kita tahu. Kita minta kepada Allah, kita bersedekah, ya Allah, ini saya bersedekah. Aku ini ikhlas, insya Allah. Kalau sekiranya diterima ini sedekahku, ya Allah, kabulkanlah ini dan sebagainya. Itu bertawassul dengan apa? Dengan amal soleh. Tapi kita bersendiri saja, nggak usah makhluk dengar. Itu manusia nggak usah dengar. Begitu juga doa. Kita bersendiri di waktu malam, syahdu kita sendiri, kita ngadu kepada Allah, kita ngeluh kepada Allah, kita meminta kepada Allah sendiri. Tidak perlu diperdengarkan oleh manusia. Kalau kita hajat sendiri, kalau kita kecuali hajat bersama. Ya, kalau hajat bersama kita berdoa, yaitu agar kita diberikan ini bersama, jauhkan dari musibah di kampung kita di sini. Itu kan keperluan bersama. Tapi kalau hajat kita pribadi, kita sendiri saja. Allah mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Dalam ayat yang lain juga Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada yang bertanya kepada engkau ya Muhammad, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada orang yang bertanya tentang aku, yaitu Allah, katakan, yaitu ada orang yang bertanya dari hamba, aku tuh di mana? Aku tuh dekat, fa ini qarib. Aku tuh dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan orang yang bermohon. Siapa yang dia bermohon kepada aku? Aku akan kabulkan. Dengan syarat apa? Wal yastajibu li wal yu'minu bi. Dengan syarat dia orang-orang yang bermohon kepada aku, yang meminta mohon kepada aku akan kabulkan. Dia ini memenuhi apa-apa yang aku telah syariatkan, yang telah aku perintahkan untukku. Maksudnya apa? Orang mohon kepada Allah, kita mohon ketika kepepet kita kena ini, kena sesuatu yang tidak mengenakan, kena musibah, tapi kitanya bergemuran dosa. Gimana? Kita jauh dari syariat Allah. Gimana kita mau kabulkan doa kita? Jadi kata Allah, maka tunaikan yaitu
syarat-syarat perintah-perintah yang telah aku perintahkan kepada kamu dan beriman kepada aku. Maksudnya ketika berdoa itu yaitu bertauhid, tidak berbuat syirik, jangan menduakan Allah. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang kedua. Min nasbi wajhihi lillah fi du'a. Min nasbi wajhihi lillah fi du'a. Yaitu dari menengadah wajahnya karena Allah dalam berdoa. Itu ikhlas karena Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim yansub wajhahu lillah azza wa jalla fi mas'alatin illa taha iyahu imma an yu'ajjilaha lah wa imma an yudakhirah lahu fil akhirah." Riwayat-riwayat hadis ini di bawah ya, di footnote ya, itu di bawahnya. Ya, riwayat hadis ini di catatan kaki. Ma min muslimin, tidak dari seorang muslim yang menengadah wajahnya, yang memohon kepada Allah lillah karena Allah dalam satu permintaan, dalam satu permohonan fi masalah. Masalah itu dalam bahasa Arab artinya apa? Permintaan, permohonan, masalah. Beda dengan bahasa Indonesia yang sudah tersebar di kata-kata dalam bahasa Indonesia. Masalah itu bahasa Arab tapi sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Masalah kalau dalam ucapan harian kita artinya problem, ya kan? Kamu punya masalah ya, maksudnya dia terkena apa? Suatu problem. Tapi masalah dalam konteks ini, masalah dalam bahasa Arab ini artinya apa? Permohonan, permintaan, masalah itu. Berarti kan ini masalah. Tidak dari seorang muslim pun, ma min muslim yansub wajhahu lillah azza wa jalla. Tidak dari seorang muslim yang menengadah wajahnya memohon kepada Allah lillah, memohon kepada Allah, menengadah wajahnya, meminta kepada Allah karena Allah dalam satu permintaan fi mas'alatin, dalam satu permohonan, kecuali Allah akan memberikannya untuknya illa aqtaha iyahu. Ha kembali kepada mana? Dhamir ha dalam kata-kata hadis ini, kecuali dia Allah memberikannya untuknya iyahu. Ha kembali kepada mana? Muannas ha ini dhamir muannas dalam ayat, dalam kata-kata ini. Hah? Hah? Ini kata-kata ini supaya antum paham. Kalau baca hadis itu paham kata ganti hu ha hi. Banyak orang salah menafsirkan Quran, banyak orang salah mengartikan Quran karena dia salah dalam menafsiri kata ganti hu, hi, ha. Salah dia. Kemana nih? Ila aqtaha. Kecuali Allah memberikannya. Ha kembali kepada mana kata ganti ini? Ini loh. Hah? Masalah. Subhanallah. Perhatikan itu. Jadi antum kalau nggak ngerti bahasa Arab ya nggak bakal sempurna dalam mempelajari teks Quran maupun teks hadis. Ya. Illa aqtaha itu kembali ke masalah, ke permohonan, ke permintaan. Kecuali Allah akan memberikannya apa? Yaitu permohonan itu iyahu kepadanya, hu kembali kepada siapa? Muslim dalam hadis ini. Itu begitu. Jadi kita paham konteks kata-kata dalam redaksi hadis itu kita paham. Kalau kita ngerti bahasa Arab, dhamir, kata ganti pertama, aku, kata ganti kedua, kamu, kata ganti orang ketiga, dia, itu harus paham. Di Quran itu kalau kita tidak paham tentang kata ganti satu, kata ganti kedua, kata ganti ketiga, ha, hu, hi, dan sebagainya, salah penafsiran, salah maksud nanti. Itu illa aqtaha, kecuali Allah akan memberikannya, itu permintaan itu kepadanya, kepada muslim yang memohon. Imma yu'ajjilaha lahu, adapun bisa jadi doa itu akan disegerakannya untuknya. Ha kembali kepada ha yu'ajjilaha, ha kembali kepada mana dhamir ini? Tadi ya masalah itu loh, permohonan tadi. Masalah itu artinya permohonan
permohonan ya, bukan problem ya, seperti hadiah kita yang ucapan kita dalam bahasa bukan. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi doa itu akan Allah simpan. Allah akan simpannya masalah tadi permohonan itu. Untungnya lahu pada seorang muslim itu di akhirat. Jadi doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim itu bisa jadi disegerakan di dunia atau disimpan di nanti sebagai amal soleh di akhirat. Nggak ada mubadirnya. Kita berdoa setiap hari sebanyak-banyaknya, kita mohon minta hal-hal yang kebaikan, minta supaya dipalingkan hal keburukan dan sebagainya. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia, Allah simpan sebagai tabungan kita amal soleh. Jadi nggak ada sia-sia doa. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah yaitu bisa palingkan doa itu dari hal-hal keburukan. Itu fadilah-fadilah doa. Subhanallah. Ya. Jadi demikian. Ya. Selanjutnya hadis yang dibawa. Doa roja. Doa diiringi dengan apa roja? Biasa kita ucap nih roja ini apa? Pengharapan. Optimis. Roja itu penuh. Doa diiringi dengan penuh harap. Doa ma'ar roja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya berkata, sami'tu, aku dengar Rasulullah SAW, aku di sini siapa? Siapa? Aku di sini. Ini dalam ayat ini, dalam hadis ini. Dari Anas bin Malik berkata, aku dengar Rasulullah mengatakan, aku di sini siapa? Iya, Anas. Ya, Anas mengatakan, aku dengar nih Rasulullah bicara apa? Kalau Allah berfirman. Hadis apakah ini? Qudsi. Ini hadis qudsi. Ciri dari hadis qudsi adalah Allah berfirman, tapi bukan Quran. Kalau Quran kalamullah, istilahnya titik, koma, kata sama dengan apa yang di Lauhul Mahfuz sebagai kalamullah. Bal huwa Quran Majid fi Lauhil Mahfuz. Itu Quran. Jadi titik, koma, kata semua persis bagaimana Quran di Lauhul Mahfuz sebagai kalamullah yang diturunkan ke Jibril, dari Jibril ke Rasulullah SAW di dunia, ya diterima dari Lauhul Mahfuz, yaitu diturunkan ke langit dunia sekaligus. Dari langit dunia ke Rasulullah berangsur bertahap kepada Rasulullah selama 23 tahun. Itu kalamullah Quran. Ya, tapi kalau hadis qudsi firman Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah, tapi tidak beda dengan apa yang Allah firmankan lewat Jibril. Tapi bukan Quran. Ciri-ciri dari hadis qudsi itu adalah Allah berfirman, tapi bukan Quran. Kata Allah, kalau Allah, ya ibna Adam. Cirinya yang kedua adalah selalu Allah mengatakan, wahai anak Adam. Itu ciri kedua. Ciri dari apa? Hadis qudsi. Ciri pertama apa? Allah berfirman. Hadis. Ciri kedua, wahai anak manusia, wahai manusia. Ya ibna Adam. Innaka, sesungguhnya kamu. Ka, dhamir kaf kembali kepada siapa? Anak Adam. Ya, kepada anak Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fi wa la ubali. Wahai manusia, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu sepanjang kamu meminta kepada aku, kata Allah ini, selagi kamu sepanjang kamu meminta kepada aku dan kamu selalu mengharap kepada aku, ada rasa harap kamu kepada aku, doamu itu diterima. Ya, ada rasa roja, warajotani, kamu selalu mempunyai harap kepada aku, doamu itu diterima, tidak ada rasa yaitu putus asa, selalu berharap agar doa diterima selama itu. Aku akan ampuni dosamu, alama kana fi, dari apa yang ada pada dirimu.
Apa saja yang terjadi pada dirimu, dosa kamu sebanyak apapun, kesalahan kamu yaitu sebesar apapun, wala ubali, aku tidak peduli, kata Allah. Ya, kamu sebanyak apapun dosanya, kamu sebesar apapun kesalahan kamu, melakukan apa-apa kamu kesalahan apapun, sepanjang kamu berdoa kepada aku, memohon kepada aku dengan penuh harap, dengan penuh optimis, dengan penuh tauhid, tidak ada rasa yaitu putus asa, terus memohon, aku akan ampuni dosa-dosa kamu, sebesar apapun dosa kamu, aku tidak peduli, kata Allah. Subhanallah. Menunjukkan Allah itu apa? Maha. Menunjukkan Allah itu maha. Subhanallah. Kita enggak diampuni oleh Allah. Kalau kita ini manusia penuh dosa kita. Ya, kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam itu salah. Dan sebaik-baik yaitu pelepur atau penebus yaitu dosa itu dengan apa? Taubat. Kita ini penuh dengan yaitu dosa. Bahkan dalam satu hadis qudsi dikatakan kalau manusia tidak berbuat dosa akan diganti dengan generasi baru, makhluk baru, kecuali para nabi, kepada para nabi, para rasul yang maksum, yang Allah jaga dari kesalahan-kesalahan itu. Inilah doa, ya, doa mohon pada Allah. Maka itu doa secara kata, secara tinjuan bahasa itu artinya anida. Apa? Panggil. Apa? Doa secara bahasa lughatan panggilan. Panggilan. Itu doa ditinjau secara apa? Lughah. Wa fi syara' ditinjau doa itu secara syar'i. Doa secara syar'i ini secara simpel, secara definisi ringkas adalah at-tawajjuh ilallahi ta'ala bitolak dafa' bur au jalbil khair, yaitu permohonan at-tawajjuh ilallah, seseorang yang selalu meminta kepada Allah, mengharapkan kepada Allah, menengadah wajahnya, selalu memohon hanya kepada Allah, ditujukan hanya kepada Allah. Untuk apa? Memohon sesuatu agar dijauhkan dari keburukan, atau memohon agar Allah berikan sesuatu kebaikan. Itu doa. Doa itu apa? Memohon kepada Allah, menunjukkan diri permohonan hanya kepada Allah, baik permintaan yang yaitu agar dijauhkan dari bala, dari keburukan-keburukan, maupun memohon kebaikan-kebaikan, diiringi dengan tauhid. Harus dilandasi dengan tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu pengesaan Allah dalam ibadah. Ifradullah bil ibadah. Ifrad, pengesaan Allah dalam ibadah. Itu tauhid. Jadi ketika kita doa kepada Allah, tentu itu ibadah. Kan dikatakan doa ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Apa sih ibadah itu? Ya. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah ismul jami', yaitu sesuatu hal yang yaitu suatu sebutan semua dari suatu amal soleh, amal soleh yang disukai Allah, diridhoi Allah, baik lesan perbuatan lahir dan batin, dilandasi dengan tauhid. Apa itu? Ibadah. Saya ulang nih, ibadah. Ibadah itu apa sih? Kan tadi dikatakan doa itu bagian daripada ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu segala semua amal soleh yang Allah suka, amal soleh itu, yang Allah ridho amal soleh itu, baik ucapan, baik perbuatan lahir maupun batin, didasari dengan tauhid. Itu ibadah. Jadi kita sholat, kita zikir, kita doa, itu ibadah. Sudah Allah tentukan ibadah. Tidak boleh ditambah-tambahi. Tidak boleh suatu hal yang doa yang sudah menjadi suatu hal yang sudah ada di dalam Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau doa kita bisa meminta apapun kita minta apa? Doa ada yang berada dari Quran, doatul wurud,
Ada yang doa yang dari Rasulullah SAW. Kita bisa itu barokahnya besar. Doa yang dalam Al-Quran, doa-doa dalam Al-Quran kita pakai dan kita biasakan untuk berdoa dengan dari doa-doa dalam Al-Quran. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari doa di dalam doanya Nabi Adam, Rabbana walamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu doa sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW doa. Itu doa al-wurud yang datang dari Quran dan Sunnah. Ada doa-doa redaksinya dari kita. Seperti apa? Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah dari penyakit kita. Ya Allah, sembuh, yaitu berikanlah anakku, cucuku yang soleh. Itu doa dari kemauan-kemauan kita, hajat-hajat kita. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak ya Allah. Berikanlah aku harta yang banyak yang melimpah. Boleh kita bilang begitu? Boleh. Asal kita mencari harta itu dengan cara yang halal. Orang Islam kaya semua, bagus. Orang Islam itu kaya semua. Ya, misal ya Allah akan memberikan yaitu kekayaan kepada orang-orang Islam semua. Kita minta rezeki kepada Allah. Ya, itu kan hajat-hajat dunia. Ini kan hajat dunia, sakit hajat dunia. Kita minta sembuh, minta harta hajat dunia, mubah. Ya. Tapi kalau kita mohon yang halal, ya Allah berikanlah aku taufik, hidayah. Itu urusan agama, din, untuk akhirat. Berikanlah aku istiqamah ya Allah, agar aku tetap di atas Islam ya Allah. Berikanlah aku istiqamah di atas sunnah Nabi. Itu urusannya agama, untuk akhirat. Nah, itu halal begitu. Ya. Terus kita minta misalnya yaitu dijauhkan dari bala, dari musibah. Rasulullah dalam satu hadis misalnya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa dzarkis syaqa wa syu'il qada wa syamatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari buruk, dari kerasnya bala. Bala yang dahsyat, aku berlindung ya Allah, musibah. Wa dzarkis syaqa, aku berlindung dari kesengsaraan yang aku tidak tahan dalam aku menghadapinya. Wa syu'il qada, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jauhkan takdir-takdir buruk, wasyamatatil a'da, dan senangnya musuh jika aku tertimpa musibah. Itu doa Rasulullah dalam hal apa? Dijauhi ada keburukan-keburukan. Maka doa itu apa? Doa itu adalah secara syar'i memohon permohonan kepada Allah, menghadapkan seorang hamba kepada Allah untuk memohon apa? Diberikan yaitu oleh Allah, dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan meminta hal-hal yang kebaikan-kebaikan. Diiringi dengan dilandasi dengan itu doa. Dan doa ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa ada berapa? Dua. Doa masalah, tadi masalahnya apa sih? Hah? Apa tadi masalahnya? Permohonan, permintaan, doa permintaan dan doa ibadah. Doa ada berapa macam? Ada dua macam. Apa itu doa masalah? Yang tadi meminta kebaikan-kebaikan, Allah berdoa dan meminta hal-hal agar dijauhkan dari keburukan. Ya Allah, berikanlah aku ya Allah hidayah, ampunilah aku. Doa masalah. Mohon diucapkan dengan apa? Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Sembuhkanlah penyakitku. Ya, berikanlah anakku yaitu seorang ahli ilmu, anakku ahli Quran. Doa masalah. Berikanlah aku rezeki. Doa masalah permintaan. Ya Allah, jauhkan aku dari musibah. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang akan menyebabkan aku tidak tahan diberikan musibah ya Allah. Doa masalah. Nah, doa ibadah itu apa? Doa ibadah itu sebagaimana dirumuskan atau dibuat takrif oleh para ulama di dalam kitab-kitab yaitu tentang tauhid maupun kitab tentang doa. Doa ibadah yang kedua yaitu segala amal soleh kebajikan-kebajikan, segala amal soleh kebajikan-kebajikan lillah karena Allah itu adalah doa. Semua amal soleh itu adalah seperti apa? Sholat. Sholat itu apa? Doa ibadah. Sholat. Kenapa doa ibadah? Karena di dalam sholat terisinya sholat itu doa dan zikir. Orang yang sholat, kata Rasulullah, akan diampuni dosa-dosanya kan. Orang yang sholat tanpa dia memohon, otomatis orang sholat akan diampuni
dosa-dosa kecil. Itu berarti sholat itu doa ibadah. Paham ya? Pengertian doa ibadah dengan doa masalah. Kalau doa masalah dipanjatkan dengan apa? Lesan. Tapi kalau doa ibadah, segala amal soleh, kebajikan-kebajikan yang diperuntukkan hanya kepada Allah dilandasi dengan tauhid, itu doa ibadah. Puasa, saum misalnya, apa itu? Doa ibadah. Kenapa? Orang yang puasa, Allah mengatakan aku sendiri yang akan membalasnya tanpa dia memohon. Sudah Allah berikan kebaikan-kebaikan pada orang. Sedekah misalnya, amal soleh, doa ibadah. Kenapa? Orang yang banyak bersedekah akan dijauhi dari musibah. Orang yang banyak sedekah itu dijauhi dari musibah-musibah, jatuh dari motor, ketabrak, ini dan sebagainya. Pokoknya buruk-buruk aja sedekah itu. Jangan gampangkan sedekah. Sedekah itu fadilahnya itu besar. Di antaranya itu dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, hatta sedikit asal ikhlas. Tidak perlu kita misalnya tidak usah kita ya Allah, jauhkanlah aku dari musibah ini. Ini doa apa? Masalah. Tanpa diomongkan pun dengan sedekah sudah otomatis orang itu insya Allah akan dijauhkan dari bala. Berarti sedekah itu apa? Doa ibadah. Paham ya definisi ibadah itu ya? Doa ibadah itu segala amal soleh ikhlas diperuntukkan hanya kepada Allah, itu semua doa ibadah karena ada kebaikan-kebaikan di dalam hal itu. Nah, sekarang apa itu zikir? Nah, ini. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang beriman, zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kepadanya dari pagi dan petang. Zikir secara bahasa ikhwan, secara bahasa artinya mengingat. Apa? Mengingat secara bahasa. Zikir. Apa sih hubungan zikir dengan doa? Nah, ini yang akan kita kaji supaya kita ini nanti memasuki bulan Ramadan itu mantap kita paham. Karena bulan syahrul Ramadan itu bulan penuh zikir, bulan penuh doa. Jadi kita paham. Zikir secara bahasa apa artinya? Mengingat. Ya, itu zikir secara bahasa. Zikir secara syar'i, ditinjau secara syar'i, terminologi syar'i, ya, yang simpel ini, simpel itu yang ringkas. Bisa jadi ada beberapa definisi ta'rif dari zikir. Adalah puja-puji pujian kepada Allah. Itu zikir. Puja-puji kepada Allah, pujian kepada Allah. Seperti apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Pujian kepada Allah enggak? Pujian kan? Alhamdulillah. Pujian kepada Allahu Akbar. Pujian kepada kepada Allah. Atau yaitu amal-amal saleh yang diperuntukkan untuk Allah, itu adalah bagian dari zikir. Orang sholat itu berarti mengingat Allah enggak? Orang yang tidak sholat, orang yang muslim yang tidak sholat, berarti orang itu tidak apa? Tidak apa? Orang yang tidak sholat, yang muslim yang enggak pada sholat, berarti orang itu tidak zikir, tidak ingat kepada ya. Kalau dia ingat kepada Allah, dia ingat dia bakal mati, bisa aja suatu bakal mati. Sholat ini wajib dan sebagainya. Dia selalu Allah ada di hati dia. Dia jaga itu sholat. Ingat kan? Jelas. Dia akan melakukan amal kebajikan. Jadi amal-amal kebajikan itu adalah bagian dari zikir. Kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan seorang muslim itu adalah zikir. Kewajiban-kewajiban amal soleh itu adalah zikir. Iya. Baca Quran. Apa? Zikir kepada Allah. Baca Quran, zikir. Amal-amal kebajikan-kebajikan itu. Ya. Jadi itu makanya ketika ayat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab itu di dalam tafsir para ulama ada beberapa 5 tafsiran secara garis besar. Pertama, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, zikir kepada Allah dengan zikir
sebanyak-banyaknya. Yang pertama adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ini tafsiran pertama. Ini yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir ahli sunnah. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak ditafsiri. Ada ulama tafsir memaknai wahai orang beriman, perbanyaklah sholat sunnah. Bukankah sholat-sholat itu mengingat apa? Ya kan? Allah katakan, innani Allah, la ilaha illa ana. Ya kan? Tidak ada, yaitu innani Allah. Sesungguhnya aku itu adalah. Wa fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sembahlah aku, tegakkanlah salat untuk apa? Mengingat aku, kata Allah. Mengingat aku, untuk zikir kepada aku, mengingat aku. Ya kan? Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Dalam Al-Qur'an. Jadi perbanyaklah salat-salat sunnah. Kalau perbanyak sholat sunnah, pasti orang yang memperbanyak sholat sunnah, sholat wajibnya akan apa? Ya pasti ikut, tidak bakal tertinggal. Otomatis itu. Orang yang memperbanyak sholat sunnah, sholat wajibnya akan terjaga. Sholat sunnahnya aja dia perbanyak. Jadi perbanyaklah zikir. Tafsirannya apa yang pertama? Sholat sunnah. Kedua, tafsiran yang kedua. Yaitu perbanyaklah zikir lesan, zikir kepada Allah dengan lesan. Itu pujian kepada Allah. Apa itu? Ya seperti yang kita tahu, subhanallah, 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 alhamdulillah, fadilah-fadilahnya. Ya, ada suatu, yaitu ada satu zikir yang mudah diucapkan, yang Allah suka, yang diucapkan mudah, yang Allah suka, ringan, yaitu diucapkan tapi berat dalam timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, yaitu timbangannya berat, diucapkan gampang, Allah suka. Apa itu pikirnya? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Banyak fadilah. Ya, tidak bisa kita sebut satu persatu keutamaan zikir kepada Allah. Jadi apa? Zikir di segala tempat dan di segala waktu. Bukankah zikir kepada Allah subhanallah atau kita zikir Allahu Akbar ada dibatasi waktu? Ada dibatasi waktu? Nggak ada. Ada dibatasi tempat zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada dibatasi waktu? Oh, waktunya asar, waktunya cuma maghrib. Nggak ada. Sepanjang waktu, sepanjang tempat, dimanapun tempat, itu zikir. Itu tafsiran kedua. Jadi yang dimaksud dengan ayat tadi Al-Ahzab 41 itu, wahai orang beriman, zikir pada Allah dengan sebanyak zikir itu, zikir secara lisan. Baik di segala tempat, di segala waktu. Ketiga, yaitu beribadah, yaitu banyak berpikir, merenung, tadabbur dalam ciptaan. Ini tafsiran yang ketiga. Jadi wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyaknya. Perbanyaklah tadabbur dalam ciptaan Allah. Kita mau mentadabbur apa? Mentadabbur ciptaan. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bulan, matahari? Diri kita manusia. Kita merenung. Itu termasuk apa? Termasuk apa? Zikir. Rasulullah sering kadang-kadang menengadah wajahnya ke atas, melihat kebesaran Allah. Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran, melihat kekuasaan Allah. Malakutus samawati, yaitu kekuasaan Allah langit dan bumi. Nah, jadi perbanyaklah alam, ciptaan-ciptaan alam itu. Karena Allah sendiri katakan di dalam surat Al-Imran ayat 190. Allah katakan dalam surat Al-Imran 190. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil. Sesungguhnya dalam penciptaan langit bumi, pergantian waktu malam dan siang diperuntukkan bagi tanda-tanda, diperuntukkan bagi orang yang punya apa? Yang punya otak. Supaya ngerenung.
Ya, ini mau adzan dulu. Allah. Jadi tafsir yang ketiga yaitu memperbanyak kita tadabbur ciptaan Allah. Nah, tadi Allah katakan dalam surat Al-Imran 190, sesungguhnya dalam penciptaan yaitu langit bumi pergantian waktu malam siang diperuntukkan tanda-tanda itu bagi orang yang siapa itu? Alladzina yarkunullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah ya dalam keadaan berdiri, yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati, sembari dia merenung bermikir dalam penciptaan langit dan bumi. Mikir. Allah pakai kata-kata tafakkur, mikir. Sembari dia
Rabbana ma khalaqta hadza subhanak faqina adzabannar. Dia berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, Engkau ciptakan ini tidak sia-sia. Maha suci Engkau, subhanak, selamatkanlah kami dari azab neraka. Jadi perbanyak yaitu zikir, merenung tentang ciptaan-ciptaanku. Jadi itu salah satu zikir mengingat Allah. Yang keempat, tafsirannya di dalam kitab-kitab tafsir adalah yaitu banyaklah ibadah secara umum. Apa saja, amal-amal soleh apa saja itu ada, yaitu ada bentuk salah satu yaitu zikir kepada Allah. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan melalaikan kamu, yaitu apa, hartamu dan anakmu dari mengingat Allah. Jangan kamu melalaikan harta dan anakmu dari beribadah kepada Allah. Dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kamu melakukan itu, kamu termasuk orang yang merugi. Jadi tafsir yang keempat apa? Ibadah secara umum. Perbanyaklah ibadah-ibadah saja, kebajikan-kebajikan. Ya. Dan menjauhi larangan-larangan yang telah Allah perintahkan untuk dijauhi. Itu zikir, mengingat Allah itu. Ini menurut tafsiran yang empat dari para ulama-ulama tafsir. Yang kelima, ini. Yang dimaksud dengan tadi surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang beriman, zikir pada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Yang kelima adalah yaitu banyak-banyak datang ke majelis ilmu. Bukankah orang yang datang ke majelis ilmu itu berarti banyak mengingat Allah? Karena apa? Dikaji Quran, dikaji sunnah. Rasulullah katakan, idza marartum biriyadil jannah fatta. Kalau kamu melewati taman-taman surga, mampirlah. Lah kok taman-taman surga ada di dunia? Kalau kamu melewati taman-taman surga, mampir, kata Rasulullah. Sahabat tanya, wa mahiyya, yaitu riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Rasul mengatakan hilaqud dzikr. Apa hilaq? Yaitu hilaq itu artinya apa? Halaq, lingkaran. Zikir. Ya. Maksudnya yaitu orang kalau mengkaji, menuntut ilmu itu zaman dahulu, yaitu zaman orang-orang salaf itu bentuknya lingkar. Ustadznya di mana? Di tengah, dilingkari. Hilaqud dzikir. Siapa yang menafsiri yaitu bahwa tadi taman-taman surga itu adalah yaitu majelis ilmu? Ya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat ini yang sudah menafsiri hadis Nabi. Yang jika kamu melewati taman-taman surga itu, mampir. Apa itu? Hilaqud dzikir. Yaitu halaqud dzikir. Apa itu halaqud dzikir? Majelis ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu dikatakan amma inni la aghlil khussas walakin hilaqul fiksh. Bahwa yang dimaksud dengan hal hilaqud dzikir itu bahwa aku di sini bukan maksudnya yaitu kumpulan dari pendongeng, kumpulan majelis dari orang pendongeng. Enggak. Tapi yang dimaksud itu adalah hilaqul fikih, yaitu khalaqah fikih. Berarti khalaqah fikih itu apa? Ilmu yang menafsiri tentang tadi taman-taman surga itu. Kalau kamu melewati taman-taman surga, mampir. Apa itu taman surga? Para sahabat tanya, hilaqud dzikir. Ini banyak sekali. Kemudian apa? Ya, rahimahullah. Nah, seorang itu tabi'in atau mengatakan majalisud dzikir, majalisud halal wal haram. Kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankih wa tatlik wa asbahuha. Yang dimaksud dengan majlis zikir itu, hilaqud dzikir itu, yang dimaksud dengan taman-taman surga itu, mampir kepada taman-taman surga kata Rasulullah itu adalah menurut Atha seorang tabi'in itu adalah majlis yang menerangkan halal haram. Majlis yang mengajarkan kamu bagaimana kamu jual beli bermuamalah secara syar'i.
Bagaimana kamu ngerti puasa, sholat? Bagaimana kamu ngerti sholat, yaitu nikah secara sunnah, secara syariat? Kamu yaitu bercerai, misalnya bagaimana hukum-hukum cerai dalam pernikahan, wa asyahudah, dan semua yang diajarkan kebaikan di dalam majelis ilmu itu. Jadi hilaqud dzikir itu apa? Majelis ilmu. Jadi wahai orang beriman, datanglah kalian, wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di tafsiran yang kelima ini apa? Perbanyaklah datang kepada majelis ilmu. Selesai tentang apa itu doa dan apa itu zikir. Zikir itu bagian daripada doa. Karena Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, afdhalud doa alhamdulillah. Nih sebagai penutup kita, afdhal ad-doa. Ini kalau saya pisah-pisah kata-katanya ini. Afdhal ad-doa, afdhalud doa alhamdulillah. Seutama-utama doa itu hamdah. Kok bisanya zikir menjadi seutama doa? Sedangkan doa tadi definisi sudah jelas. Maksudnya adalah zikir itu adalah bagian dari doa. Bukankah orang yang berzikir alhamdulillah, alhamdulillah itu akan mendapatkan apa? Rahmat. Akan mendapatkan apa? Kebaikan-kebaikan. Sama saja dia berdoa kepada Allah tapi tidak diapain? Tidak diucapkan. Dan banyak lagi zikir-zikir yang akan mendapatkan fadilah-fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi itu hubungan antara zikir dengan doa itu. Jadi doa itu pengertiannya lebih luas. Tapi kalau zikir itu lebih spesifik. Yang tadi definisinya tadi. Demikian selesai. Moga kita insya Allah menghadapi insya Allah atau akan kita dalam syahrul Ramadan, kita sudah paham apa itu doa tadi, apa itu zikir, sehingga kita bilang bulan Ramadan adalah syahrul doa, bulan penuh doa. Tapi kita tidak paham tadi doa itu apa, definisi kita sudah bedah tadi. Doa ada dua macam. Zikir tadi sebenarnya ada 3, zikir lisan, zikir hati, dan zikir anggota badan. Itu hubungan antara. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita hidayah taufiknya. Semoga Allah memberikan kepada kita barakah ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita yaitu hidayah ilmu. Kita ngaji sedikit tapi kita paham insya Allah. Orang-orang yang dipanggil ke majelis ilmu itu berarti tadi termasuk dalam ayat tadi, wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang baik. Tafsiran yang kelima adalah mendatangi majelis ilmu. Dengan datang ke majelis ilmu itu berarti orang-orang itu mengingat Allah Azza wa Jalla. Demikian kita sudahi. Mari kita baca dengan kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.